Kerja sama tim adalah salah satu keunggulan strategis yang masih dianggap sepele saat ini. Kerja sama tim dapat terhambat karena 5 perangkap berikut. 1. Kurangnya kepercayaan antar anggota tim. 2. Ketakutan terhadap konflik. 3. Kurangnya komitmen dalam tim. 4. Menghindari pertanggungjawaban. 5. Ketidakpedulian terhadap hasil yang diperoleh tim. Untuk memaksimalkan kerja sama tim dan terbentuk tim yang solid, dapat dilakukan dengan menumbuhkan perilaku yang bertolak belakang dari 5 perangkap tersebut. 5 perilaku untuk membentuk tim yang solid adalah: 1. Saling mempercayai satu sama lain. Di bagian paling bawah piramid merupakan kepercayaan. Tanpa mempercayai satu sama lain, sangat sedikit kemajuan yang dapat dicapai dalam membentuk keterpaduan secara utuh. Ketika anggota tim dapat saling transparan dan jujur satu sama lain, mereka mampu membangun vulnerability based trust atau kemampuan untuk menunjukkan kelemahan pada diri masing-masing. Bagaimana sebuah tim dapat membentuk vulnerability based trust? Dengan menggunakan behavior assessment seperti DISC, dapat memberikan anggota tim wawasan yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan rekan-rekan mereka. Hal ini dapat membantu orang memahami satu sama lain dan merasa nyaman bersikap transparan tentang keterbatasan mereka. 2. Terlibat dalam konflik seputar ide. Ketika ada kepercayaan, anggota tim dapat terlibat dalam diskusi membahas ide tanpa rasa sungkan dan transparan. Meskipun banyak dari kita yang mungkin secara alami mencoba menghindari konflik di tempat kerja, dengan melakukan hal tersebut, kita kehilangan kesempatan untuk berdiskusi yang merupakan hal penting dalam tumbuh kembang tim. Semua hubungan yang bertahan lama membutuhkan konflik yang produktif agar dapat tetap tumbuh. 3. Berkomitmen dengan keputusan. Ketika anggota tim dapat mengungkapkan pendapat dan ide masing-masing, mereka akan lebih cenderung berkomitmen pada keputusan yang dihasilkan. Dengan kepercayaan dan konflik yang sesuai, tim akan memilih ide yang ingin mereka capai. Meskipun hanya satu ide yang dipilih, setiap anggota akan memahami mengapa ide itu dipilih dan mendukung ide itu, baik dalam tim maupun ketika berkomunikasi secara eksternal. Bagaimana sikap tiap tipe DISC terhadap komitmen? D. Memiliki sikap bertanggung jawab dan ingin mengambil keputusan dengan cepat. I. Bergantung pada hubungan pribadi dan mungkin lebih cenderung berkomitmen ketika mereka merasakan semangat tim. S. Pengambil keputusan yang cermat dan ingin benar-benar yakin sebelum mereka berkomitmen. C. Dapat diubah keputusannya berdasarkan informasi objektif daripada emosi atau intuisi. 4. Saling bertanggung jawab satu sama lain. Ketika semua anggota tim telah berkomitmen pada rencana tindakan yang jelas, mereka akan lebih bersedia untuk meminta pertanggungjawaban satu sama lain. Memberikan tekanan pada rekan kerja adalah hal yang baik dalam sebuah tim. Hal ini memberi anggota tim rasa percaya dan rasa dihormati, sehingga anggota tim menjadi merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu yang benar. Bagaimana sikap tiap tipe DISC dalam menerima kritik? D. Lebih suka dengan cara penyampaian secara langsung. I. Menyukai penjelasan yang positif. S. Menyukai penyampaian secara langsung dengan memperhatikan perasaan. C. Menginginkan penjelasan yang jujur dan logis. 5. Fokus dalam mencapai hasil bersama. Tujuan utama dari membangun kepercayaan, konflik, komitmen, dan tanggung jawab adalah untuk mencapai hasil yang lebih besar sebagai sebuah tim. Mencapai sebuah tujuan adalah alasan dari tim terbentuk. Jika setiap perilaku yang telah dijelaskan sebelumnya berfungsi dengan baik, maka setiap anggota tim akan fokus dalam mencapai tujuan tim. Tujuan tim menjadi lebih penting daripada tujuan pribadi tiap individu. Dan semua orang merasa puas dan senang dengan menjadi bagian dari tim. Kelima perilaku yang diidentifikasi Patrick Lencioni akan menghasilkan jika perilaku tersebut mampu dimaksimalkan sehingga tim dapat bekerja seefektif dan seefisien mungkin. Setiap perilaku dalam model piramid tersebut dibangun berdasarkan perilaku sebelumnya dan saling mendukung yang lain.
Banyak tim telah mempelajari tentang model Lencioni dan 5 perilaku tim yang solid membantu tim menerapkan model itu ke tim mereka. Tim yang solid tidak hanya menghasilkan lebih banyak untuk organisasi, tetapi juga lebih menyenangkan untuk menjadi bagian darinya.